Yo, tinggal di mana? Di Curug, Pak Haji. Curug. Curug tuh di mana tuh? Di Kabupaten Tangerang. Oh iya, yuk duduk. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Fuadi. Muhammad Fuadi. Nama? Muhammad Fuadi. Iya. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya saya berjualan. Apa? Jualan Jualan. Yang dijual? dimsum. 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 Bikin sendiri apa belanja? Belanja. Oh, belanja tadi dijual lagi. Iya, tadinya bikin sendiri tapi gagal. Kita seblak udah pesen belum, Put? Udah. Berapa orang? Seblak. Bos nggak lihat tadi gue beli bahan baku seblak? Beli gue 2 juta buat anak-anak yatim. Oh, pakai Noki? Iya, pakai semua. Oh, mantap. Bikinin, Put, seblak. Oh, dagang seblak belanja. Bukan, dimsum. Oh, kayak seblak. Gue lihat wajah lo wajah seblak. Tadinya seblak, Pak Haji. Kenapa nggak dilanjutin? Nggak dilanjutin tuh karena kan ramenya tuh kan dari sore ke Ini malam. anak yatim gue nih, Bos. Hampir 100% tamu gue yang sedekah senilai makanan favorit, gue masakin seblak, gue ijabin, 100% terkabul, Bos. Makanya hari ini gue beliin lagi bahan baku seblak 2 juta. Besok gue beliin lagi. Gitu. Iya. Ini pada antri ntar pada makan seblak. Masya Allah. Kerupuk, gue beliin kerupuk bal-balan. Misalkan ada 5 kerupuk, Iya. berarti 2 bal 12, 10 kerupuk. Sama itu. Terus lo kok tahu RD dari mana? Sebelumnya tuh dari Facebook. Facebook. Iya. Oh iya. Dari Kita ada Facebook ya, Bos? Ada. Oh, terus? Dari Facebook lagi scroll terus ini apa sih gitu. Terus saya tonton. Terus? Awalnya sih agak nyeleneh gitu, Pak. Apa? Agak nyeleneh ilmu kearifan lokalnya. Gitu yang cawi-cawi. Terus begitu saya nonton buka YouTube lagi, kok nongol lagi di YouTube. Apa? Nongol lagi. Nongol. Iya, tapi dengan tema yang berbeda. Oh iya. Gitu. Saya tonton, terus saya tonton sampai beberapa tontonan ya, barulah saya penasaran kan. Saya cari tuh di bawahnya kan di deskripsinya itu ada alamat. Kebetulan adik ipar dulu pernah mondok di daerah, kalau dari pasar Ciampea ini kan kalau kesini ke kanan, dia yang ke kiri. Oh, ini mah deket dari pondoknya si adek gitu. Coba saya tanya-tanya. Terus ketika saya kesini tuh ajibnya maghrib itu saya jalan sebelum maghrib. Jalan sebelum maghrib tuh hujan di jalan Ciseeng yang perempatan mau ke Rumpin, Ciseeng lurus, itu kan jalanannya jelek, Pak Haji. Itu pas hujan tuh ngebut aja naik motor, kayak halus aja jalan. Begitu paginya kan itu saya malam Jumat ke sini di atas. Begitu paginya pulang dari sini, kok jalanannya hancur begini ya, gitu. Udah Masya Allah. Kadang saya tuh ngebut itu pengen nyari teduhan biar gak kehujanan, karena memang kebetulan nggak bawa jas hujan. Begitu pulang subuh dari sini lewat jalan yang sama, seblak udah pesan. Komplit ya? jalanannya hancur. Gitu. Oh iya. Bekas namanya jalan truk, tanah truk itu kan. Ya Allah, berarti memang subhanallah kasih kemudahan gitu. Terus yang kedua, malam Jumat yang kedua saya ngajak tetangga tuh, ngajak anak istri jagain anak. Pas di jalan anak sakit demam, udah tidurin aja di sini di
tempat istirahat di masjid. Pulang dari sini qadarullah di jalan tuh udah riang lagi gitu. Anak yang tadinya demam panas kan saya di atas, istri di bawah gitu jagain anak. Itu yang kunjungan kedua. Udah alhamdulillah dah udah sembuh gitu. Yang beda. Terus ini pengen naik ke privat. Kalau di Jumat kan testimoni pencerahan rame-rame gitu. Kebetulan ya pengen ya ketemu dengan Pak Haji langsung face to face gitu. Kebetulan Hajatnya apa nih hari ini datang ke RDAE? hajatnya Maksain. ini Allah kasih anugerah saya. Anugerah apa? Lu mau Anugerah. apa? Anugerah utang. Anugerah utang. Mau utang lu nambah apa gimana? Utangnya lunas. Kenapa nggak mau nambah? Jangan. Kita umur nggak ada yang tahu. Nggak apa-apa. Utang nambah. Jadi awalnya gini Pak Haji. Dulu kan saya tinggal di Jogja. Karena Bapak Ibu kan asli Jogja. Terus saya buka usaha pakaian tuh di Jogja dari tahun 2010 sampai kemarin collabnya itu di tahun 2022. Jadi inti ceritanya tuh saya ngajuin pinjaman di BRI gitu. Begitu habis ngajuin pinjaman tiba-tiba COVID. Masya Allah tuh langsung. Nah ini tiba-tiba kemarin itu dari adik itu telepon kalau agunan saya mau dilelang, kok nggak ada pemberitahuan ke saya gitu. Tiba-tiba udah ada mau dilelang aja. Memang saya ngangsur itu tidak full, paling cuma kan angsurannya itu 5.450.000 karena itu saya masih down lah, masih ngerintis lagi dari awal. Karena sampai saya istikharah, ya Allah, saya udah pernah jualan baju, saya pernah jualan seblak, saya pernah jualan es, sekarang saya lagi ngerintis usaha dimsum. Itu istikharah sampai ya sesering mungkin sampai ketemu jawaban dari itu. Mimpinya tuh api Pak Haji itu. Karena kan kalau orang Jawa kan kalau hari Jumat itu kan saya wetonnya kan air. Ada yang pernah bilang coba jualan air karena maskan air gitu. Ternyata begitu jualan air nggak sesuai dengan yang kita bayangin. Nah begitu kita jualan yang bernuansa api kayak seblak itu kan api, itu yang Masya Allah jauh gitu dengan air, keuntungannya juga lumayan. Nah karena kalau seblak itu kan saya pulangnya jam 12 malam terus pagi. Setiap hari jam 12 malam, jam 1, karena memang ramenya itu di sore ke malam gitu. Dari siang itu pembelinya bisa dibilang 1-2, tapi kalau dari jam 4 sampai ke malam itu rame. Nah dari situ kan istri kalau papa kayak gini terus kasihan nanti badannya sakit gitu. Akhirnya, nah di samping teman itu, samping kita dagang, itu jualan dimsum. Saya liatin kok dimsum ini gacor juga ya gitu. Saya belilah Pak Haji, lumayan enak tuh. Saya tanya-tanya belinya di mana, di Pamulang gitu. Dia cuma tidak ngasih alamat detailnya, cuma bilang di Pamulang. Terus saya coba dicek di map di Google, memang banyak di Pamulang itu. Akhirnya saya inisiatif, saya beli satu-satu yang produksi home industry dimsum itu. Saya beli satu-satu, nanti mana yang enak di situ kita lanjutin gitu. Akhirnya ketemu satu home industry dimsum itu yang sampai sekarang alhamdulillah gitu, sampai
Kira seblaknya kita tinggalin karena memang udah fokusnya ke dimsum. Nah ini yang mau saya tanyakan, minta pencerahannya dari Pak Haji yang tentang lelangan, mau dinaikkan ke lelang agunan gitu yang di Jawa, karena yang saya jadikan jaminan di BRI itu tanah warisan dari almarhum bapak. Di situ ada miliknya adik-adik saya juga gitu. Dari milik saya itu 254, adik-adik saya itu 125-an, ada 2 orang. Nah baru kemarin 3 hari yang lalu tiba-tiba dapat telepon, kok tiba-tiba naik lelang gitu. Saya pikir kan saya nerapin ilmu Pak Haji yang tanah dibalik, terus saya sedekah, itu saya selalu doa, ya Allah selesaikan anugerah saya di Bank BRI tanpa harus mengangsur secara lunas gitu, sampai mengangsur setiap bulannya. Walaupun saya tetap mengangsur gitu, tapi ngangsurnya tidak full, paling cuma 1,5 juta, padahal angsurannya kan 5 juta. Tiba-tiba Bos, tahu gak lo hajatnya lemot? Karena lo ngomongnya ya Allah. Harusnya ngomongnya terima kasih Allah, terima kasih, alhamdulillah hajat saya tidak jadi dilelang, terima kasih Allah. Ayatnya berprasangka baiklah kepadaku, jadi harus prasangka baik sama Allah. Kalau ya Allah nggak prasangka baik, lo nyuruh-nyuruh Allah, bos. Allah disuruh, lo siapa ya Allah siapa? Nggak bisa. Kata perkatanya tuh apa ya namanya ya, ditata yang bagus. Terima kasih Allah, terima kasih, alhamdulillah aset saya tidak jadi dilelang, terima kasih Allah. Begitu, jadi ayatnya berprasangka baik kepada aku. Kalau lo kan enggak, ya Allah, ya Allah, lo ya Allah, diganti lah bos. Oke, Pak Haji. Terus kedua, lo mesti yakin nggak bakal dilelang, nggak bakal dilelang. Indonesia merdeka kan karena yakin. Emang karena apa? Begitu. Emang lo mimpi kawin sama bini lo yang sekarang? Enggak kan? Jadi lo harus yakin, pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang. Pasti pulang, pasti pulang, pasti lunas, pasti lunas. Disebut terus. Pasti lunas, pasti lunas. Pasti lunas, pasti lunas. Pasti balik lagi sertifikatnya ke gue tanpa bayar. Pasti sertifikatnya balik lagi ke gue tanpa bayar. Begitu. Kita kan enggak. Waduh, naik lelang. Itu udah ngeluh, udah mikir, udah komen, udah semua masuk di situ. Janganlah. Pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang. Pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang. 24 jam, pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang, pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik. Oh gitu ya Pak? Iya dong, kan ayatnya sugesti, keyakinan. Iya. Lu nyaji nggak yakin, gimana kalau nggak ya dilelang? Iya, tadi kan pas jalan ke sini juga ada WA dari pihak BRI. Ini belum naik ke tahap lelang terbuka, masih di BRI. Saya langsung alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu saya, karena kan kemarin kan dari pihak BRI itu tidak ngasih kabar ke saya, tapi langsung ngasih kabar ke saudara yang nempatin rumah. Karena kan rumahnya kan di Jawa, ditempatin dengan nama saudara gitu. Langsung telepon ke adik saya nelfon ke saya, langsung nelfon ke ibu langsung kaget gitu, langsung panik lah gitu. Saya bilang udah Bu, bismillah aja, banyak ngucap alhamdulillah gitu, kata Pak Haji kan 1999 gitu. Semua juga atas anugerah Allah kan, siapa sih yang tahu bakal kayak gini gitu kan. Kalau dibilang, saya bilang ke orang tua, kalau di flashback juga Mas nggak mau, tapi kan memang udah terlanjur, udah anugerah Allah udah kayak gini, kita jadi tahu pelajarannya, saya bilang gitu ke ibu. Itu makanya saya inisiatif yang privat face to face dengan Pak Haji, yaitu saya memaksain 10 juta juga, dananya belum ada, adanya baru segitu. Tadi malam saya nyampe ke sini Pak Haji jam 12 malam dari Curug sama anak istri. Berarti ikut tahajud dong di atas? Ikut tahajud di masjid? Di masjid. Oh, iya. Tadi malam, terus subuh kita pulang. Tadi malam juga sempat ngomong sama, bincang-bincang sama Mas Regi di atas jam 2-an tuh, habis tahajud gitu. Terus saya tanya-tanya, kalau yang 2 juta biasanya habis yang 10 juta.
sore gitu. Ya udahlah saya pulang dulu lah gitu. Biar anak istri bisa istirahat dulu. Kayak nanti saya zuhur kesini lagi. Bos harus yakin aja. Haji Marco kan waktu datang kemari kontrakannya berapa pintu? 6. 6. Dia paksain selama 7 bulan, kontrakannya jadi berapa sekarang? 21 pintu. Insyaallah. Sebelum ke RDAI punya punya ruko gak? Nggak punya ruko. Paksain ilmu RDAI 7 bulan dipraktekin. Punya ruko berapa? 15 pintu. Jadi harus maksa, bos. Terus maksa 24 jam. Pasti jadi milik, pasti jadi milik. Pasti jadi milik, pasti jadi milik. Pasti jadi milik, pasti jadi milik. Pasti nggak pindah tangan, pasti nggak pindah tangan. Pasti nggak pindah tangan, pasti nggak pindah tangan. Gitu. Begitu. Jangan dilelang nggak ya? Masuk balai lelang nggak ya? Itu dia ngeluh, mikir, komen. Iya, udah masuk pasal-pasal yang 18 sifat itu. Iya, makanya tadi malam kan saya lihat, saya baca bilang, ya Allah ini kemarin ini udah gua lakuin semua. Janganlah, nggak boleh. Jadi lo harus yakin. Iya Pak Haji. Pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang, pasti jadi milik, 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 pasti jadi milik. Terus selama 24 jam sampai lo ketiduran. Tidur. Nanti ucap lagi. Pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik. Begitu terus 24 jam setiap hari. Oke, siap. Terus apa lagi? Udah itu aja mungkin. Terus sama ini kan alhamdulillah juga dimsumnya bertahap tuh. Lo gampang kalau dimsum, beli bahan baku dimsum sebelum lo jual, lo langkahin dulu. 9 kali dilangkahin. Sambil lo manggil tuh, manggilnya tuh. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, rame. Untung bersih 1 hari 10 juta. Untung bersih 1 hari 10 juta. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, rame. Untung bersih 1 hari 10 juta. 10 juta. Itu yang saya lakuin udah atau dari kunjungan pertama. Terus saya lakuin tuh sampai kan umur saya 39 sampai 39 hari gitu saya lakuin. Alhamdulillah gitu terbukti dari yang 1 lapak sekarang udah punya 3 gitu. Pokoknya bahan baku dimsumnya sebelum dijual wajib dilangkahin 9 kali, wajib. Kalau manggilnya kayak tadi tuh, manggil pembelinya di rumah. Kalau saya manggilnya gini, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki gede. Semua orang yang lewat di depan lapak saya pada beli dimsum saya. Orang yang pernah beli pada balik lagi. Iya. Gitu. Tambah-tambahin aja. Semua orang yang lewat depan lapak saya pada beli. Semua orang yang lewat di depan lapak saya pada beli. Semua orang yang lewat di lapak saya pada beli. Orang yang udah pada beli balik lagi. Iya itu. Ditambah-tambahin aja boleh. Intinya sih itu. Iya. Yang pertama. Rame, bos. Iya. Rame. Alhamdulillah gitu. Setelah 39 hari lewat. Memang tidak rutin. Harus rutin. Nah, tapi nanti kalau udah lari, udah habit, udah kebiasaan, nggak nyebut juga udah rame banget. Iya, tetap cawi-cawinya tetap. Cawi-cawinya tetap. Cuma kalau nyebutnya cuma sekali. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, gitu. Terus sekali kabul keuntungan bersih 10 juta 1 hari gitu. Langsung saya siram 9 kali. Iya. Gitu. Kerjain terus, ulangi lagi. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Semua orang yang pada lewat toko saya pada beli, pada masuk, pada beli. Nah, kalau lo mau nekat lagi, uang kembaliannya nggak diambil, uang kembaliannya nggak diambil, uang kembalian nggak diambil. Iya, dia bayar 100.000, belanjanya 10.000, lumayan 90.000 nggak diminta. Ini nambah ilmu lagi. Hah? Nambah ilmu lagi. Iya.
Gitu, kembalian gak dibeli. Iya. Manjur bos, harus manjur. Pokoknya ilmu kearifan lokal dipraktekin dah. Nggak ada matinya. Sampai saya juga kan ada mentai, maksudnya dimsum mentai itu saya pakai centong kayu, centong kayu. Ya Allah, Bismillah dengan wasilah karomana kita pandang Bapak Jadi Susanto dan karomanya Pak Jadi Susanto, rasa mentai saya enak buat orang ketagihan. Lo Jawanya mana bos? Jawanya Jogja. Bos, di Kuto Arjo itu Iya. namanya ada dawet ireng. Itu praktekin ilmu RDA lu rame banget bos. Dawet ireng, Iya. jembatan butuh, Oh, dawet jembatan ireng, Butuh emang terkenal jembut. itu. Itu pasien gua bos. Masya Allah. Dawet ireng, rame bos. Ya kita aja kalau mudik nih naik bis Pak Haji itu hampir 90% supir kenaikan itu berhenti di Dawet ireng. Iya. Iya, Yang dekat jembatan butuh. Itu. Iya. Jembatan butuh, Iya. dawet ireng. Heeh. Ini pasti lagi nonton nih pelanggan dawet ireng. Itu pasiennya RDA ya bos. Iya. Kan kemarin dia ngirimin kita dawet ireng 600 porsi. Masya Allah. Kan anak yatim 500. Buat kru-krunya 100. Kita dapat 600 kemarin dawet ireng dinaikin bus Murni Jaya. Iya. Kemarin makan dawet ireng Murni Jaya. Kalau nggak naik Sumber Alam dititipin. Rame bos. Coba lu praktekin. Dawet ireng aja bisa rame. Mau Solo nggak rame. Iya, alhamdulillah sih. Dawet ireng tuh orang pada duduk bos. Dielap bangkunya pakai celana dalam itu. Manjur. Dawet ireng, jembut, jembatan butuh. Iya. Kuto Arjo. Emang terkenal di situ Pak Haji. Itu pasien gua bos. Masya Allah. Alhamdulillah. Dawet ireng. Itu lagi pada nonton dawet ireng. Lalu juga praktekin. Iya, siap. Terus tidak dilelang. Jadi milik. Pasti milik gua. Pasti milik saya. Begitu. Oke, siap Pak Haji. Bahan baku dimsum dilangkahin 9 kali. 9 kali. Itu Balik lagi, Itu kan udah jadi. Nggak apa-apa Pak Haji. Nggak apa-apa, nanti dikukus. Iya sih. Nanti dikukus, nggak apa-apa. Jangan bilang ih jorok. Enggak lah orang nanti Karena kan dikukus. langka. Oke, siap. Lakain di rumah. Minumannya juga gitu, es batunya, sirupnya. Kalau jual minuman, toplesnya, itu. Terus apa lagi? Kalau yang langkain itu kayak Bolak-balik cawe-cawe 9 nggak? kali. Sampai kita ngucap atau cuma langkah aja? Sambil ngucap dong. Sambil ngucap. Iya, rame. Untung bersih 10 juta. Langsung aja. Untung bersih 10 juta. Emang Walaupun belum 10 juta ya, nyebutnya Iya. 10 juta aja. Betul. Memang Untung kita bersih jangan 10 kebetulan juta. kalau lagi ya cawi-cawi gitu. Saya ngomongnya untung bersih 10 juta, Untung bersih 10 juta. Iya. Untung bersih 10 juta. Untung bersih 10 juta. Untung bersih 10 juta. Untung bersih 10 juta. Nanti untung bersih 10 juta. Amin. Manjur. Amin. Terus bawaannya lo gembira, bos. Hati lo senang. Iya. Karena kalau kita senang rezeki, Lancar. tapi kalau kita sedih rezeki. Pergi. Iya. Makanya kemarin begitu ini langsung mau buka nih. Bismillah. Tapi saya langsung ya Allah terima kasih semua anugerah ini. Kalau nggak kayak gini kan kita nggak tahu. Saya bilang gitu, saya pribadi gitu. Saya cuma syukur alhamdulillah. Kalau nggak kayak gini kan kita nggak tahu gitu. Istri juga ngomong alhamdulillah ya Pak gitu. Dia banyak syukur aja lah mah gitu. Semuanya juga ngomong sama Mas Regi kan. Banyak syukur aja bang. Gitu. Mas, kalau kata Pak Haji, Mana mic-nya? Mic-nya. bos, kalau kata Pak Haji, kalau doa itu ya-nya itu dihilangin. Hilangin. Allah, jangan jadi Ngeluh. jadi seperti ngeluh. Jadi Masuk harusnya, ngeluh. Allah terima kasih Allah, yakin hari ini keuntungan 10 juta tunai gitu. Jangan ya Allah hari ini rame ya Allah 10 juta ya Allah. Nggak gitu. mungkin. Jadi Pak Nggak Haji mah mungkin. di- Dari intonasinya aja udah nggak menarik. Iya. Oh iya. Allah mau denger
Nah, intonasinya nggak main. Masa intonasinya ngeluh. Ya. Udah gitu minta 10 juta untungnya. Lah di awal aja udah ngeluh. Iya, iya. Janganlah. Oke, siap aja. Dihilangin ya. Oke, siapa aja. Kebul. Kabul Kabul. harus. Ya, amin. Nah, maksud saya lo praktekin. Pasti bisa, pasti bisa. Pasti milik, pasti milik. Pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang. Untung bersih 10 juta, untung bersih 10 juta. Untung. Jadi lo selama dagang ucapnya itu aja. Karena sugesti, keyakinan. Tapi kalau lo nggak ngucap, malah baca WhatsApp, Iya. malah ini ya elah ngapain? Gue nggak pernah bos nih WhatsApp. Banyak orang WhatsApp nggak gue jawab. Nggak penting bos. Nggak penting. Nggak penting. Nggak penting. Gue yang penting anak yatim besok bisa berangkat umroh. Amin, amin, amin. Iya, pokoknya anak yatim berangkat umroh. Anak yatim liburan ke Turki. Ngapain baca WhatsApp tamu? Ini gue lagi baru buka HP. Langsung dilihat gue buka HP. Di japri gue. Ah ngapain gue jawab? Ngapain? Orang gue lagi punya hajat kok. Iya ini tahu kalau gue lagi buka HP. Biasa orang pada masuk. Iya. Biar gue jawab. Malah nggak gue jawab. Lu jangan nyindir gue lo Ji. Biarin lo gue sindir. Habis masuk mulu. Gak ada kerjaan apa? Jadi lo mesti yakin bos. Oke. Lo harus yakin. Siapa aja? Pasti. Pasti ya. Kobol, Pasti. kobol. Iya. Ngapain jawab WhatsApp orang? Nggak potensi lah. Jadi lo mesti praktekin. Sedekah subuh jangan bolong. Kebanyakan kan teman-teman yang hajatnya lemot apa? Sedekah subuhnya bolong. Iya, Kenapa tadi. teman-teman hajatnya lemot? Sedekah hari Jumat barokahnya bolong. Iya. Nggak boleh. Kenapa teman-teman hajatnya lemot? Sholat badiah qobliyahnya bolong. Janganlah. Ya ini lagi saya terapin itu ngobrol badiah gitu. Sama-sama kan ngobrol sama Mas Regi. Ditanya kalau sedekah subuhnya berapa? Goceng sama 10.000 tiap hari. Dia nggak nendang, gitu. bos. Jangan gitulah. Hajatnya kan Bayar gede, bunga gitu. pinjaman lebih gede. Terus ya minimal gocap lah gitu. Gitu ya, kalau nggak cepet. Saya sering ke istri cerita, ya lah Pak, hajat kita kan gede, yaudah kita naikin tadi malam gitu. Gocap. Iya. Atau gede-gedenya cepet. Karena hajat kita gede. Jadi kata Allah, diundang kawinan ke gedung, tapi kita yang kondangan gak dandan. Iya. Kira-kira jadi perhatian. Gue batuk. Jadi perhatian orang nggak? Iya. Ya iyalah. Kawinan di gedung, kita nggak dandan. Iya. Bukannya orang lihat pengantin, kan lihat kita deh. Pakai kaos. Pakai kaos. Mana ada, ya disesuaiin lah. Walaupun itu duit, walaupun itu baju boleh sewa, Iya. iya kan? Walaupun baju boleh sewa, walaupun kita boleh minjam, mantas-mantasin apa? Iya, tadi malam juga Kita Mas Regi ngomong gitu. enggak. Terus langsung saya bilang, Sedekah 5.000, mana ada sedekah 5.000? Hajatnya kaya raya tajir melintir, airnya kaya raya enggak, alat kelaminnya kepelintir kena resleting. Aduh. Oke, tadi pulang dari sini kan salat zuhur, kebetulan subuh kan di sini. Ya. Gitu. Zuhur tadi salat langsung bismillah ngamalin praktek gitu 50.000. Jadi kalau RDI judulnya gini bos, mantesin. iya. Semalam juga Mas Regi bilang gitu, dipantesin nah Iya. gitu. Kan hajatnya gede. Walaupun saya nggak cerita kan Mas Regi perihal hajat saya. Cuma ya sama-sama sharing sama Mas Regi tadi malam gitu cerita. Oke deh Mas Regi, siap lah saya amalin gitu. Terus saya turun dari Mas Regi itu ke bawah, saya cerita ke istri ya. Ayo bismillah gitu. Pasti bisa gitu kan. Sedekah tiap hari 40.000 minimal. Itu subuhnya jangan bolong, saya bilang itu. Kan saya cerita ke Mas Regi. Kalau subuh sedekahnya bolong tuh satu hari itu berasa. Kadang-kadang saya introspeksi, ini apa nih kok dimsumnya berkurang penjualannya. Saya terisik, oh iya tadi subuhnya belum sedekah gitu. Ini bos, amit-amit juang baik nih bos. Iya. Ini hari ini ada 2 suaminya diambil sama
karyawannya. Lo masih mending bini lo nggak diambil. Jadi yang digrecokin ekonominya, betul? Janganlah. Paksain bos, paksain. Gue lihat nih hari ini 2 orang bos, suaminya diambil sama karyawan. Coba bayangin bos, kalau dia nggak diambil, nggak bakal datang ke RDI. Datang nggak? Nggak. Kalau nggak diambil nggak datang. Nggak datang. Jadi lo maksain kemari maksain. Jadi lo kapan datang sini lagi ijab lagi sama Allah, nanti anak yatim aminin. Amin. Datang lagi lah ke RDI paksain. Datang ke RDI paksain. Kalau ada uang sedekah, kalau nggak ada uang lo ijab. Minta sama Allah anak yatim ngaminin. Numpang frekuensi sama RDI itu numpang frekuensi. Karena kebetulan lo frekuensinya putus nyambung. Nah kita wifi-nya kuat. Kok wifi-nya kuat? Karena anak yatimnya udah tiap malam tahajud. Iya. Nah, lo numpang aja di sini. Gue lapar, ada kantin. Lo lapar naik ke atas. Begitu. Pokoknya lo harus sehat. Oke, siap. Paksain, tutup warung. Lo datang ke RDI, paksain. Datang ke RDI, paksain. Datang ke RDI, paksain. Datang ke RDI, paksain. Lo ijab sama Allah, anak yatim ngaminin. Kalau lo siang, ya antara jam 1 sampai jam 5. Iya. Kalau malam tahajud. Harus Pak Ji. Harus bos. Ngecas ya. Soalnya kalau enggak gimana? Makanya kan pengen privat gini kan, kalau dengan face to face Bapak Haji kan beda dengan pencerahan gitu. Iya, kalau pencerahan banyak yang nanya. Iya. Gue lagi nerahin lo nih nanya, jadi gue buyar. Iya. Kalau privat kan enak. Iya. Jadi paksain, privat paksain. Ada uang, paksain privat. Ada uang, paksain privat. Ada uang, paksain privat. Nanti lo akan dengar pengalaman ini, Iya. pengalaman kita. Bos, lo masih mending bos, utang lo. Waktu lo datang ke RDI, awal-awal utang lo berapa? 100 miliar. Tuh, denger. Lo tuh nggak seberapa, recehan. Gue tuh biasa nanganin orang utang 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar. Selesai. Nah utang lo kan nggak begitu gede. Nah lo coba paksain. Pokoknya lo bilang sama bini lo, gue datang ke RDI minimal seminggu 3 kali ya. Nah lo datang khusus malam Jumat, malam apa. Oke. Ijab ke Allah, nanti anak yatim amin. Jadi doanya pesawat. Iya. Amin anak yatim roket. Tuh. Iya. Doanya pesawat, ibaratnya doanya pesawat. Amin anak yatim roket. Cepat. Iya. Ji kalau gue nggak punya duit kesini gimana makan? Kan di sini kita makan 3 kali gratis. Iya. Sotomi, Sotomi. ada baksonya. Jam berapa aja sih makannya? Semalam jam Jam 9, jam 3, sama jam 2. Oh iya, Iya. jam 2 pagi. Jam 2 sore, Hah? jam 2 siang, Jam 2 siang. jam 9 malam, Jam 9 malam. jam 3 pagi. Jam 3 pagi habis tahajud. iya habis tahajud. Ya habis tahajud. Terus jam Anak-anak datang, Hah? jam 2 siang, jam 2 siang. jam 9 malam. Jam 9 malam. Gratis, Bos. Nggak usah kita harus Pak Haji, aku nanti di sana kelaparan. Nggak mungkin. Di sini kan makannya gratis. Iya. Nasi sotomi ya. Pakai Iya, bakso ya. Semalam Sate. sama tadi pagi pakai nugget. Pakai nugget. Ah. Ya iya. Jadi jangan takut. Ntar kalau gua kelaparan gimana? Enggak lah. Kita siapin. Sehari 3 kali makan. Sehari 3 kali. Sama anak yatim bareng-bareng. Jam 9 nanti ada anak yatimnya. Nanti jam 2 siang ada anak yatimnya. Nanti habis tahajud ada anak yatimnya gitu. Jadi jangan, pokoknya maunya gue gini bos. Paksain. Datang ke RDI, ijab sama Allah. Anak yatim ngaminin. Amin. Amin. Minimal seminggu 3 kali. Kalau dulu dia tiap hari. Hampir gak kehitung. Hampir nggak kehitung. Tinggal di mana Pak Haji? Saya tinggal di Cemplang, dari Cibatok. Oh, Cibatok. Haleluya. Dia tiap hari kalau malam datang. Dari jam berapa coba pakai mic? Lo datang dari jam berapa, pulang jam berapa dulu?
Selama 7 bulan. Saya datang jam 8 habis Isya sampai jam 3 pagi. Habis Setiap hari. Setiap hari. Selama 7 bulan. Selama 7 bulan. Nggak ada liburnya. bolong-bolong, nggak ada libur-liburnya. Alhamdulillah sehat dan kuat. Datang sampai sini jam berapa malam? Jam 8. Jam 8 malam. Pulangnya Jam 3 pagi. setiap hari selama 7 bulan. Tapi kan dia punya kontrakan dari berapa 6, pintu? dari 6 sampai- 6 pintu. Iya, kedua Selama 7 bulan dia Iya. praktekin ilmu RDAE jadi berapa pintu? 21. 21 pintu. Waktu dia datang nggak punya ruko. Betul Pak Haji. Sekarang rukonya berapa ya? 15. 15. Jadi gue bilang, gue mau lu nanti punya kontrakannya 100 pintu. Amin, amin, amin. Rukonya 100 pintu. Amin. Udah gue sabdain. Yang nonton juga bos ya. Amin. 100 pintu. Amin. Rukonya 100 pintu. Amin. Jadi nanti ada penghasilan harian Ya. dari catering. Mingguan dari laundry. Amin, amin. Bulanan kos-kosan. Amin. Amin. Tahunan kontrakan. Amin. Jadi kita hari tua nggak ngandelin anak sama mantu, Iya. malu. Iya. Benar, Pak Duit Haji. datang sendiri. Iya. Tapi lo mesti maksa ke RDA itu maksa. Mungkin Haji Marco tiap hari. Nah lo seminggu 3 kali dah. Oke, Dilaju, bilang sama istri lo, mah izinin gue ya mah, gue mau ke RDA seminggu 3 kali. Nanti makannya gimana pak? Ada kan di RDA makan Iya. gratis, disediain sama kita. Malah nambah teman sih. Iya, nanti lo ijab, ibaratnya doanya pesawat, amin anak yatim roket. Nah kalau di sini usahain jangan ngobrol antar tamu, nggak boleh. Kok nggak boleh Pak Haji? Takutnya lo batuk ngobrol sama yang pilek, jadi batuk pilek. Iya betul. Iya. Encok, jangan. Jadi lo ke lemari diem aja. Bos, lo suruh Pak Haji disuruh itu gak baca? Enggak. Kok gue disuruh baca ini ya? Ya kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Iya, beda. Mosok semuanya sama. Kayak Paling- tadi nih, Pak Haji kok gue nggak disuruh baca Quran? Karena kelihatan kan muka lo blow on. Jadi lo gak baca Quran, jadi lo baca itu tuh sifat 18. Iya, siap. Gue nggak pernah nyinggung baca Quran. Kenapa? Karena udah kelihatan muka lo blow on. Oh iya. Tapi kok disuruh baca Quran 12 juz? Ya beda nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Iya. Nah, bos, berbarengan dengan Haji Marco, maksain juga 7 bulan juga hajatnya tajir melintir. Iya. Cerita tentang Roni, teman sealma mater lo selama 7 bulan di Iya. sini. Kebetulan tahun 2014 itu kita satu angkatan sama Pak Haji Roni. Kebetulan kalau dia datang setelah Haji itu selalu nangis. Utang saya lunas Allah. 6 miliar, utangnya 6 miliar, Pak Roni. Terus pas sudah terkabul dia senyum-senyum. Alhamdulillah Allah utang saya udah lunas Allah. Biasanya cuma berapa juta gitu ya Pak Haji? 15 juta per hari. 15 juta per hari. Sekarang 600 Omsetnya juta. sekarang 600 juta per hari omsetnya. Per hari. Per hari ya. Jadi sebulan 18 miliar. Dan Anaknya masih kecil, umur 20 tahun. Dia ngikut setiap papahnya itu tahajud Tahajud, sama ya, dia. ya. Dia ngikut tuh anaknya ngintilin. Kalau kita privat nih, nah anaknya ngikut di sini nih. Di sini nih nongolin. Iya. Nah, sekarang anaknya buka sembako sebelah papahnya. Iya. Sebelah. Iya. Omsetnya per hari 150 juta. 150 juta. Cuman praktekin itu. Jadi lu mesti maksa, bos. Makanya kan kalau sekarang Pak Haji, alhamdulillah ya, Pak Roni bisa 600 juta. Iya sekarang, dulu coba. Nggak nyampe. Nah, paksain, bos. Oke, siap Pak Haji. Seminggu 3 kali. Siap, Nggak bisa siap. Pak Haji, seminggu 2 kali. Oke. Nggak bisa Pak Haji, seminggu sekali. Paksain, kalau bisa serutin mungkin, karena dia waktu itu rutin. Iya betul. Betul. Coba cerita pengalaman. Itu pantun. Oh iya pantun. Oke. Oke. Bilang cakep gitu ya. Rogaye anak buah Haji punya pacar Mas Nyoto Oke. dari Kapuas. Cakep.
pergi ke RDAY untuk mengaji, bisa makan soto sampai puas. Ulangi lagi. Gue lupa lagi ya. Puter dulu. Rogai anak gua Haji punya pacar Mas Yoto dari Kapuas. Kalau pergi ke RDAY buat ngaji, dapat makan soto sampai puas. Cakep. Yuk makan soto yuk. Siapa aja tadi apa? Ya coba cerita pengalaman dulu maksain ke RDAY. Bosen jenuh paksain, dan alhamdulillah hajatnya terkabul. Iya. Jadi pas hampir 7 bulan, istri saya bilang, "Papa, tolong tanyain ke Pak Haji dong. Kita nih udah hampir 7 bulan gitu. Karena Papa, Mama catat di kalender tuh. Iya. Papa mulai tahajud dari tanggal 1 Januari berakhir pada tanggal 1 Juli gitu. Terus kita belum terkabul Pak yang gede-gede. Sebetulnya kecil mah udah ya dapat. Tapi istri saya bilang, "Wah, pokoknya Pak harus kabul yang gede. Mana yang gede?" Kata Pak Haji, "Lu ngeluh terus sama Allah, perhitungan sama Allah, lu nggak bakal sampai kiamat, lu nggak bakal kabul." Dicek man, masih ada lagi apa enggak? Kecuali lu Kalau harus nggak ada, harus liburan dulu ke luar negeri gitu. Kalau mau terkabul, lu harus jalan ke luar negeri. Saya bilang, "Pak Haji, salah nih, gue lagi bangetnya suruh jalan ke luar negeri, makin jauh aja." Ternyata pas saya pulang ke rumah 2 hari kemudian saya ditelepon sama bos saya dari Swedia. Katanya, "Marco, di Indonesia kamu ngapain?" Saya bilang, "Saya sudah 7 bulan bantuin teman sahabat saya yang punya yayasan yatim." "Wah, kalau gitu kamu udah jenuh dong." "Ya gimana, lagi punya hajat gitu." "Gimana kalau kamu liburan ke Eropa 1,5 bulan, 45 hari?" Saya bilang, "Saya nggak punya uang, sama sekali." Saya bilang, "Jangan khawatir, tiket, asuransi, hotel, uang saku saya jamin semuanya." Jadi saya bilang, "Pak Haji, saya jalan-jalan ke Eropa." Kata Pak Haji, "Nah, gue bilang udah apa?" Tapi kita udah pikir, Haji Dwi bikin kita jadi snewan aja, udah punya duit suruh jalan-jalan ke luar negeri lagi biar terkabul. Ternyata saya harus jalan-jalan dulu sama mantan bos saya ke Swedia. Ketika saya di Jerman di Kolom, di Heidelberg, saya ditelepon sama istri, "Mah, tahu nggak ini jam berapa? Di Jerman itu jam 2. "Ya Pak, lagi urgent banget karena panggilan kita yang lama udah nggak laku, 17 tahun ya Pak Haji ya, nggak laku-laku, ada yang nawar Pak," gitu. Saya bilang, "Berapa?" Kita bilang harga segini. "Oh ya, itu setengahnya aja, dibayar sekarang DP, sisanya nanti Haji Marco pulang saya bayar." Itulah ketika kita senang, nggak ada yang kita pikirin, nggak mau kita lagi di luar negeri senang-senang, itu rezeki datang. Ya kata Pak Haji kan, hati senang rezeki datang, hati sedih rezeki pergi. Karena kalau kita ngeluh terus, kapan ya Allah, kapan, makin jauh. lo lihat bos, orang-orang luar negeri kenapa tambah kaya? Karena dia naik kapal pesiar. Iya, jalan-jalan. Iya, kita malah naik perahu karet. Itu juga pakai pelampung. Janganlah. Iya. Punya duit, akhirnya dia liburan lah ke Eropa pakai kapal pesiar. Makanya yang kaya tambah kaya karena dia senang. Iya. Kalau di Indonesia kan enggak. Mana senangnya? Ayo dong gembira. Biar rezeki datang. Nah, bos juga begitu. Oke, siap, sambil Haji. naik motor, lihat pemandangan, alhamdulillah. Gue jadi refreshing nih, lihat di situ ada agen ini, di sini ada agen ini, di sini ada wisata ini, di sini. Begitu. Jangan bilang kayaknya gue jenuh deh. Kok jenuh? Janganlah, gembira. Iya. Ada Gembira. proses. Makanya gue bilang anak yatim, liburan besok. Liburan besok. Liburan besok. Kayak tadi nih. Kan tadi malam gue makan seblak. Iya. Jadi anak yatim makan seblak. Gue pesen dong seblak, gue bilang gitu. Kan jarang gue makan seblak. Iya. Enak juga gue bilang gitu. Gue lihat bahan bakunya apa. Gue beliin tadi 2 juta. Gue suruh masak hari ini. Masak seblak. Dapat 2 juta tuh, dapat kerupuk berapa? 5 kerupuk kali 2 bal. Kan anak yatimnya banyak. Iya. Maksud gue paksain. Oke, siap Haji. Paksain. Iya, Juga paksain. begitu, paksain. Ya kan kalau tiap hari ya gue beliin bahan baku seblak 2 juta. Kalau 30 hari cuman berapa? 60 juta. Iya. Iya. Wajar kalau gue cair 600 juta.
Amin. Wajar kalau gue cair 6 miliar, ya betul? Amin. Betul. Kan kita investasinya Iya. yang disukai anak yatim. Nah, lo apa yang lo sambil seneng aja, gembira? Oke, Ada. siap. Nah, paksain. Oke, siap. Bisa? Haji. Bisa. Terkabul ya? Kabul. Cair 10 M ya? Amin. Sip, terkabul. Gitu tuh gaya ya, dan anak Bu Haji ya. Ya. Kabul ya. Kabul, kabul. Ya, terkabul ya. Paksain ya. Paksain seminggu 3 kali. Yuk, sini Bu. Yuk. Ayo duduk. Sini. Tinggal di mana? Di sini. Yuk duduk situ. Oh, oke. Tinggal di mana? Di Medan. Pak. Medan. Iya. Kesini sama siapa? Sendiri. Sendiri. Iya. Taunya RDI dari mana? Ada Pakai mic? YouTube. Oh, Hah? Dari YouTube. Dari YouTube. Gimana ceritanya bisa ketemu RDI coba awal-awalnya? Gak ada. Biasanya lihat YouTube. Udah gitu dengerin. Ya hanya begitu aja. Terus tertarik. Kebetulan saya juga ada masalah. Makanya saya. Sehari-hari apa Ibu kegiatannya di Medan? Saya buka toko online gitu Pak. Toko online, jualan apa? Semuanya. Jadi ini toko online-nya itu pusatnya di Kanada. Pusatnya di Kanada. Namanya Shopify. Shopify. Iya. Yang dijual apa tuh kalau boleh tahu? Semua mulai dari baju, perlengkapan kayak handphone, kayak jaket, kayak alat rumah tangga. Pada umumnya lah untuk pasar gitu ada. Jadi kalau di luar negeri kan orang udah biasa nggak ke toko-toko lagi, udah tinggal order aja gitu. Oh. Terus permasalahannya Ibu sekarang apa ke RDI? Permasalahannya uang saya di toko itu belum dikembalikan ke saya. Jadi modalnya, keuntungannya. Berapa modalnya? Deketin mic ya. Kalau dikumpulin itu udah di 2,5 M gitu Pak Haji, yang belum dicairkan ke kita gitu. Dan kita ada buktinya semua, bukti transfernya ada semua. Kenapa Ibu kayak gitu diikutin Bu? Emang nggak ada usaha lain? Kan udah lama juga sih, maksudnya itu bukannya dia tidak bagus, memang bagus Pak Haji. Jadi saya maksudnya itu bagaimana supaya cepet gitu dia bayar ke kita, karena selama ini kan dibayar juga gitu. Nah yang terakhir ini tidak dibayar karena saya udah kepingin nutup tokonya gitu. Apa? Mau ditutup itu tokonya. Jadi Toko online-nya? iya, jadi uangnya itu ada yang belum dikembaliin ke kita. Jadi makanya saya bilang, waduh ini kok lama gitu. Karena kita kemarin tuh prosesnya harus bayar pajak, harus bayar iklan, harus bayarin verifikasi gitu. Sehingga jadi banyak gitu di sana. Bu, banyak orang buka aplikasi-aplikasi. Ibu jualin barang saya ya Bu. Ibu bayar. Nyetor lagi ya Bu, nyetor lagi. Ini lagi. Padahal tuh tipu Bu. Seperti Ibu dapat untung. Enggak. Ditipu. Sekarang banyak aplikasi begitu Bu. Dan banyak banget orang yang ketipu. Miliaran bahkan puluhan miliar. Contoh, dagang sepeda. Kita beli sepeda harganya misalkan 500.000. Bu, ini ada yang mau pesan sepeda 100. Harganya berapa? 700.000, lumayan untung 200. Ibu siapin dulu modal. Padahal bohong Bu, bohong semuanya itu. Namanya kayak gitu. Udah lupain aja. Ibu yang lain aja hajatnya. Kalau Ibu inget-inget itu, aduh, pusing. Jadi untuk hajat yang lain. Nanti kalau hajat yang lain, Ibu diganti sama Allah. Kalau Ibu udah sama dia dinakalin 2,5 miliar, nanti dibalikin sama Allah 25 miliar, 10 kali lipatnya. Tapi yang itu jangan diinget tuh si bangsat. Karena udah pasti penipu gitu. Udah pasti penipu. Terus apa lagi? Susah kali yang lupain nih. Udah pasti kan Pak Haji, karena gini, selama ini kan kita selalu bertransaksi, selalu dibayar, teman-teman di grup selalu dibayar. Malahan mereka itu masih enjoy aja, maksudnya selalu Bu, buat transaksi. banyak, jangankan luar negeri, di Indonesia juga invest kayak gitu juga dibayar. Misalkan nih, saya naruh duit ke Ibu 100 juta. Oke.
Ibu ngasih saya setiap bulan 10%, 10 juta. Ya. Saya semangat dong kasih tahu nih Haji Marco. Haji Marco ikut 1M. Kasih tahu ikut 2M. Dibayar. Pas bulan kelima kabur tuh Bu. Jadi duit yang kita dikasih balik itu duit kita sendiri. Ada yang udah bertahun-tahun. Ibu nggak lihat Pandawa? Tau nggak Pandawa? Oh, di Depok ada tuh ya. Udah tutup sekarang ya? Udah bubar. Udah bubar Bu. Investasi luar biasa. Gingseng di Solo. Gingseng di Solo. Gula Jawa di Blora. Mafianya. Udah tenang aja, udah Ibu lupain dulu. Ibu praktekin aja ilmu RDAY. Bangun jam 00, paksain baca Quran 12 juz. Nanti diganti sama Allah 25 miliar. Tapi lupain dulu tuh yang 2,5. Kalau Ibu ingat, Pak Haji aku biar itu balik. Nggak mungkin balik. Nggak mungkin balik. Lo udah ketipu. Nggak mungkin balik. Tapi saya yakin pasti ada. Ya udah, Ibu yakinin dulu dah. Saya tungguin. Jangan kalau udah Pak Haji yang Iya, jadi Ibu mendingan kasih lupain. semangat. Tapi nanti Ibu paksain baca Quran 12 juz. Nanti diganti sama Allah 25 miliar. Amin ya Allah. Tapi Ibu paksa baca Quran 12 juz. Kayak tadi nih Bu. Pak Haji, gimana caranya biar suami saya pulang? Baca Quran 12 juz. Saya baru 10 juz. Paksain 12 juz, gue jamin laki lo pulang. Bisa 12 juz, betul? Dalam Tapi- satu hari. Hah? Dalam satu hari. Satu malam. Satu malam. Dari jam 00 sampai subuh. Tapi kalau nggak saya jamin, nggak mungkin dia mau baca Quran 12 juz. Jadi saya maksain Bu. Ya. Paksain 12 juz. Tapi laki saya pasti pulang. Pasti pulang. Yang jahatin saya mati. Pasti mati. Mati kemarin Alhamdulillah. Kebetulan kita lagi nyari itu. Dari Tumbial. Berarti ini yang sering tampil Pak Haji Marco Haji. Ini Haji Marco, betul. Makasih. Iya, Pak. ini Haji Marco. Udah pernah lihat di YouTube? Iya. Ah, ini yang Saya ilmu sering- nyentongin. Ibu turunnya di Calgary, Vancouver, atau di Quebec kantornya. Kenapa Pak? Di Shopify ini ya di Quebec, Kanada. ya, Kanada. Toronto, Quebec, Toronto. atau Toronto. Iya, Torontonya. Big city ya. Itu besar Benar. kayaknya. Besar. Janganlah Bu, udahlah kayak gitu-gitu jangan ikutlah. Banyak kok. Pandawa lah contohnya Pandawa. Gimana nggak besar? Jamaahnya banyak. Ada pengajian apa ya betul? Tetap juga Bu kerek. Udahlah, itu lupain dulu. Oke. Ibu tinggal baca Quran 12 juz. Iya. Nanti cair. Alhamdulillah. Iya. Doain ya Pak Haji. Iya dong. Terus apa lagi Bu? Aku udah gemetaran-gemetaran sekarang ini kan, karena mikirin pasti aset kita ya Pak Marco ya yang tergerus gitu. Dan kita pun berpikiran tuh gini, temen yang lain-lainnya udah tutup toko tetap dibayar gitu. Kok saya kok terlalu lama? Jadi apa ini supaya cepat gitu? Jadi Dilupain. dilupakan. Kalau ilmunya RDI namanya ilmu bodoh amat. Iya. Udah bodoh amat aja dah. Pasti dibayar. Bodoh amat aja dah. Nggak tahu dari bisnis yang mana lagi. Iya betul. Oh, iya. Oke. Ilmu bodoh amat Bu. Tapi kalau Ibu mikirin, ya sama juga kayak air di ember keruh diaduk-aduk. Berliannya nggak kelihatan karena diaduk-aduk, nggak kelihatan berliannya. Tapi kalau dia ngendap, nah kelihatan tuh berlian. Oh iya. Tenangin aja, kita tenangin. Kelihatan berliannya. Tapi kalau Ibu, aduh, Mumet. toko itu udah tutup tapi dibayar. Saya kok belum ya? Itu Ya, kan saya tahu benar, udah bayar. benar. Begitulah, Kok saya Pak Haji. belum? Ya, benar. Itu namanya Benar, gemerungsung. Oh. Nggak dibayar. Tapi kalau Ibu tenang, bodo amat. Gimana? Bos, sama di Kanada bos. Udah dibayar. Padahal belum. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Iya, benar. Gimana bos yang di Kanada? Udah selesai, alhamdulillah dibayar semuanya. Semua dibayar, iya. 2,5 M, iya. Alhamdulillah. Padahal belum. Iya, iya. Ya kita tenang aja. Nanti ada. Tapi kalau Ibu bilang,
Iya nih gimana ini? Ya komen. Ini Mengeluh kan, jengkel, mulai mengeluh. ngeluh. Masuk tuh pasal yang 18. Makin jauh. Iya. Janganlah. Udah. Terima kasih ya Pak Haji. Lega saya apalagi ketemu Pak Marco juga. Iya, kalau Haji Marco kan waktu dia datang ke RDAY, kos-kosannya berapa pintu? 6. Dia paksain ilmu RDAY, kos-kosannya jadi berapa? 21 pintu selama 7 bulan. Sepertinya sekarang udah pindah kemari nih bisnisnya. Iya. Selalu. Nah, sebelum datang ke RDAY, rukonya nggak punya. Setelah dia paksain ilmu RDAY 7 bulan, rukonya jadi berapa sekarang? 15 ruko. Nah, saya mau ibu punya 100. Alhamdulillah ya Allah. Ruko. Doakan begitu. Saya sabdain punya 100 pintu kos-kosan. Alhamdulillah ya Allah. Jadi ada harian Amin. dari catering, Iya. mingguan dari laundry, bulanan kos-kosan, tahunan dari kontrakan. Alhamdulillah ya Allah. Jadi di hari tua ibu nggak ngandelin anak sama mantu. Benar. Benar itu sih. Paksain. kita. Baca Quran 12 juz. Insya Allah. Paksain. Mandi malam. Mandi malam pakai pandan. Senyum. Tahajud. Paksain sholat tobat. 18 dari maghrib sampai isya. Insya Allah. Paksain. Dari 18 yang 5 mana dominan. Kali 10. Salam Yang 10. Mana maksudnya Pak Haji? Dari 18 mana kertasnya? Ada ibu. Nah, coba. Yang mana tuh dari 18 yang dominan di ibu tuh? Oh gitu ya. Coba, yang mana tuh yang dominan? Coba. Oh, mungkin- Dari 18. Ini 5. baru saya lihat ini. Coba. 1 apa? Mungkin gelisah kan. Oke. 2. Mikir. Oke. 3. Apa ya? Mungkin jadi karena nggak bagus mukanya jadi suntuk. Kan Betul. pikiran. 4. 4 itu sedih. Oke. Terakhir 5. Nangis gitu kalau sendiri. Apa ya? Terakhir. Apa sih? Muka jutek. Oh, seperti Karena nggak itu pegang sih. duit banyak. Nggak pegang duit tetap. Iya, duitnya megang pas-pasan. Jadi Iya, bener. jutek. Pas-pasan. Cuman sih, Ya. alhamdulillah nggak yang kurang gimana-gimana. Iya, Tapi pas-pasan. itu yang Pas mau bener. bayar baru ada. Gelisah. Iya. Gelisahnya itu. Rasanya kalau tidur tuh Nggak gitu, boleh. Pak Haji. Jadi kayak mana menghilangkannya tuh? Dengan mengaji itu bisa hilang. Iya, jadi ibu nanti dari bangun tidur sampai mau tidur ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah selama 24 jam. Oke. Oh jadi zikirnya bukan astagfirullah. Ya? Iya. Alhamdulillah. Bos, lo tanya dulu ke Yati sebelaknya masih lama gak? Berapa tahun sih bikin seblak? Coba. Nah, ibu jadi paksain, bisa nggak bisa, dari bangun tidur sampai mau tidur baca Alhamdulillah. Kedua, jangankan 18, 15 nggak boleh, jangan 15, 5 nggak boleh, 1 juga nggak boleh. Coba lo terangin. Nah, tadi di dalam apa? hati yang busuk. Tadi yang 5 itu kan dominan nih. Iya. Terus diapain gitu? Sholat tobat kali 10 kali 15 kali 10 kali 5, 50. 50 kali sholat tobat. Iya. Berarti 2 rakaat. Iya. Oke. Sambil nungguin seblak terangin dulu. Iya. Kita kalau seblak Mas, datang cut, bantuin. udah Siap. selesai. Ya. Sampai seblak datang aja. Jadi yang tadi itu yang 18 sholat tobatnya sebanyak sifat-sifat yang dirangkum Pak Masih Haji itu. lama. Udah 18 kali. 18 kemari. salam. 18 salam. 18 salam maghrib sampai dengan isya utamanya. Iya. Kalau maghrib sampai isya ada kegiatan ya udah habis isya diulangi enggak apa-apa. Oke. Yang 5 berarti kan 10 10 10 dicicil mulai terbit matahari habis subuh sampai mau tidur. Sampai mau Dicicil, tidur lagi. pokoknya Iya. dicicil 5 Kali 5 kali 10 Iya. 10 10 50. Iya. Jadi itu Iya, untuk jadi menghanyutkan. menghanyutkan. Iya. Kenapa harus bersih? Pak Haji bilang 18 nggak boleh, 7 nggak boleh, 5 Pak Haji nggak boleh, 1 pun nggak boleh. Karena Karena itu penyakit hati. penyakit hati di peribahasa ada mila setitik rusak susu sebelahnya. Setitik padahal. Kalau Nggak boleh. 2 titik, 10 titik, 18 titik
akhirnya Nggak boleh. jelek semua. Sementara di Allah ada hadis, ada Al-Qur'annya. Kalau di Al-Qur'an Ibu nanti di surat As-Sams, wasamsi waduhaha, ketemu lagi di apa yang itu yang terkaitan dengan hati, dengan jiwa, wa nafsi wa ma sawaha. Boleh saya catat sebentar? Garis besarnya aja sih. Mumpung ini ada orang, ya Allah, saya senang kali loh Pak Haji, ya Allah, jauh-jauh saya datang. Ibu senang, saya lapar, mau makan seblak. Tapi saya pengen direkam ya, malu saya nanti. Enggak lah, Enggak. yang direkam saya doang kok. Oh iya. Saya ngomong seblak nih masuk YouTube. Seblak, Promosi seblak, seblak, seblak. seblak, seblak. Emang anak yatim hobinya seblak? Udah hanya satu surat doang Bu. As-Sams itu ya? As-Sams ya. Iya. Di As-Sams nanti Ibu ketemu yang wa nafsi wa ma sawaha, dan demi Allah menyumpahin, Allah bersumpah demi jiwa. Luar biasa perhatian Allah terhadap jiwa kita. Kenapa? Karena Allah menciptakannya dan penyempurnaannya. Allah itu menciptakan jiwa kita dalam keadaan yang sempurna, sesempurna-sempurnanya. Maka Allah murka kalau dikotori. Maka Allah di ayat yang menekankan itu ada dua. Kalau kalian mau beruntung, maka bersihkan. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh pasti niscaya kamu akan beruntung kalau kamu mensucikannya, membersihkannya. Membersihkan apa? Jiwa. Tetapi Allah akan murka. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh pasti niscaya kamu akan bangkrut, kamu akan merugi, Ketipu. kalau kamu akan ketipu, Salah investasi. kamu akan salah investasi, kamu akan tergiur dengan rayuan yang tidak jelas. Karena apa? Karena kamu mengotorinya. Nanti dibaca di surat As-Sams. Artinya apa? Kita harus bersih supaya kita beruntung, Lurus. berlurus, supaya kita auranya aura positif. Di hadisnya Rasulullah menyampaikan, ingat, berarti penting banget, bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruhnya. Tetapi apabila dia busuk, rusak semuanya, bangkrut, rusak. Apa itu? Dia adalah hati. Jadi kalau hati kita negatif, maka yang datang yang tadi, yang orang yang datang, apa-apa yang datang negatif semuanya. Tapi kalau kita positif, ini sebetulnya dasar dari ilmu yang disampaikan Pak Haji, rezeki, uang ngejar kita. Kuncinya di sini. Seperti ibu pengen megang kupu-kupu, pengen melihat, menikmati kupu-kupu. Kalau ibu kejar kupu-kupu, maka ibu capek, jatuh bangun, bundas, terluka, Dengkulnya lecet. kalau belum tentu dapat. Lukanya tak ditanya Pak Haji, kalau seperti yang ibu, lukanya di mana Bu? Di hati. Sakitnya di sini. Sakitnya. Dijanjiin tapi nggak dibayar-bayar. Dalam banget. Aduh, tembus nih dari depan ke belakang. Ya Allah. Lukanya di situ. Sedih ya Pak Marco kayak gini Iya, ya. capek. Kalau kepegang pun kupu-kupunya jadi Rusak. rusak. Lebih baik kita Lebih pandang baik. aja kupu-kupunya indah. Ibu Caranya. tanam bunga di sekitar rumah, bikin taman bunga, bunga yang indah, semerbak mewangi, bunganya dipandang juga enak, kupu-kupunya pada datang. Itu juga sama dengan rezeki. Kita tanam di hati kita dengan tenang, sifat itu dibersihkan, ditanam
di hati kita taman bunga yang indah. Menangis saya. Ditanam di hati ini taman yang indah, semerbak mewangi, sehingga auranya aura positif, inner beauty-nya keluar. Jadi, Inner beauty-nya keluar. Kita Cantik. kebanyakan inner beauty-nya nggak keluar. Cantiknya cuman tempelan, dedak doang. Pas kena hujan luntur. Anak kecil pada nangis. Gak taunya yang datang barongan kepet. jadi, cantik luar dalam. Itu inner beauty keluar. Kalau itu yang kita pancarkan di hati kita, kita seperti taman bunga tadi, yang datang orang yang positif, orang yang mau bantu kita, orang yang mau nolong kita, orang yang mau menasihati kita minimal. Lanjutannya pasti orang yang mau investasi ke kita, bukan minta investasi kita, tapi orang itu Naruh duit ke naruh kita. duit. Kelola nih, Titip. Wah, titip. 100 miliar. Nah, 200 miliar. kelola. Kelola. Pak Haji, ini ada satu. Kan di antara yang dua. Mana mic-nya? Nggak kedengeran saya. Ya Allah, iya. Di antara yang 2,5 M itu Pak Haji, kan ada duit saudara saya 500 juta. Bagaimana itu supaya dia tidak mendesak saya supaya saya jangan Ibu stres? baca Quran dong 12 juz. Tetap Nanti kan itu cair. juga? Iya. Oh, iya. Dengan baca Berarti Quran dia- 12 juz, minggu ini harus cair 10 miliar. Alhamdulillah ya Allah. Tapi 12 juz paksain. Insya Allah. Karena udah terbiasa mengaji insya Allah. Ya, 12 Cuman juz. belum sampai 12 sih ya. Ya Pak Marco, ini saya dulu ya Allah. Kok dua-dua bisa ketemu ya? Iya. Biasanya kan, coba lihat tuh Pak Haji Marco suka diomongin. Yang mana ini? Ini ya dia. Allah, ketemu. Iya, iya. Aduh rezeki Paksain. ya Allah rezeki. Bisa? Insya Allah ya Pak Haji. 12 juz. Insya Allah. Saya maunya minggu ini harus cair 10 Iya, M. insya Allah ya Allah. Ya. Hilanglah tangis saya itu. Iya. La ilaha illallah ya Allah ya Rabb. Gak apa-apa nangis nanti Pak Haji Marco yang elap pakai tisu. Kanebo. Paksain. Apa? Bisa? Tadi mau nangis dengan seperti ini terhibur. Jadi lucu. Iya, enggak, Guyon. terhibur. Oh, iya. Terhibur. Humor. Lega lagi. Iya. Tapi kalau udah sendiri kan Pak Haji suka gitu kita ya. Makanya saya bilang tadi gelisah. Itu nomor satu. Kan ibu belum baca Quran 12 juz. Enggak sampai 12. Iya, dengan baca Quran 12 juz kan nanti Tenang. tenang dan plus cair 10 miliar. Ya Allah ya Rabb. Udah saya sabdain, cair 10 miliar. Ya Allah. Saya udah sabdain, cair 10 miliar. Amin ya Allah, amin ya Rabb, amin ya Bisa? Rabb. Insya Allah bisa Pak Haji. Alhamdulillah. Itu dapat seblak berapa tuh? Allah, satu truk berbaris-baris, Iya. 10 truk lah. Seblak. Sebelah. Judulnya nanti Seblak Haji Marco. Asal sebabnya bukan ini. Alhamdulillah ya. Oh iya, itulah sapu lidi. Ini seblak ini kalau di Jawa. Buat mukul. Seblak, plak, seblak. Seblak ini namanya. Bisa? Insya Allah Pak Haji. Paksain ya. Paksain. Jadi ibu jangan inget-inget yang 2,5 miliar yang Iya. insya Allah. Kanada. Ya, Bodoh amat, ilmu Iya. bodoh amat. oke. Nanti bakal masuk 10 miliar, mancingnya pakai baca Quran 12 juz. Iya. Nanti 10 miliar bulan kedua sama 12 juz. 10 miliar bulan ketiga sama 12 juz. 10 miliar bulan ketiga, keempat, pangsing begitu. Oke? Insya Allah. Bisa? Makasih Pak Haji. Makasih. Deal ya? Deal. Sip 10 M, terkabul. Makan seblak. Mana seblaknya lama bener. Udah,